waktu pertanyaan nanti boleh diajarkan apa soalan. Jadi sebelum saya mulakan mengenai pengalaman saya, sedikit backgroundnya mengenai Yale Universitas. Ditubuhkan pada tahun 1640-an, iaitu melalui derma dari seorang yang bernama Elihu. Daripada situ, dana tersebut dipergunakan untuk memulakan college Yale. Waktu itu belum lagi universitas. Jadi Yale Universitas sudah dalam 300 lebih tahun. Sekarang ini penuntutnya ada dekat dalam undergraduate-nya 6,500, graduate-nya 5,000. Jadi graduate dan undergraduate-nya dalam 11,000 semuanya. Dan international scholar seperti kadang-kadang saya juga diundang ke sana sebagai fellows. Ya, ada juga saya pernah jumpa dari Indonesia yang pernah juga diundang sebagai scholars yang ramai seperti di Indonesia juga. International students, a very big population, about 22%, that's very high population. Dan di Yale juga banyak scholarship. Nanti saya ceritakan sedikit sejarahnya. Contohnya di Yale, ia adalah satu universitas yang pertama yang memberikan beasiswa di Amerika. Dan seperti yang ramai tahu, terdapat banyak ketua-ketua negara di USA juga yang datang, yang telah menuntut di universitas ini. Dari segi college, sejarah pendidikan, dia adalah college yang pertama yang tersusun dengan yang diaturkan untuk menjadi college yang pertama di USA, dan banyak perkara lain seperti sports dan sains yang menghasilkan sama ada pensyarah ataupun pelajar-pelajar yang dihormati atas pendidikan mereka dari situ. Yang menarik juga, Yale juga adalah universitas yang pertama di USA yang award Doctor of Philosophy. Kerana itu dalam 1876, ia adalah universitas pertama yang menghasilkan African American to earn PhD in America. So this is very interesting about Yale, how it has been very open to diversity from the early days in the USA history. Forestry School contohnya ya, 1900 adalah yang pertama established in the USA dan antara universitas-universitas Ivy League di dunia. Ya, oke. Ini yang terakhir mengenai sejarah Yale Universitas. Saya tunjukkan kerana dia mengenai frisbee dan saya suka main frisbee. Jadi frisbee invention was actually at Yale University. Very interesting. Saya baru hari ini tahu kerana untuk menyiapkan sharing tonight, saya lihat sejarah ini. Dan ini adalah bangunan apa ya? Cuba rasa kalau tidak boleh lihat tulisan kecil saya. Ada siapa-siapa yang mau mencuba? Bangunan apa ini agak-agaknya? Now it looks like this. This was in 1932. Sekarang bangunannya kelihatan ya yang sekarang ini seperti gini rupanya kalau ada warna. Ada siapa-siapa yang mau mencoba? Kalau lihat bangunan ini agak-agak bangunan apa ya? Oke, ini adalah sports facility of the university. Indoor athlete facilities. Ya, menarik sekali ya. Bangunannya jadi semuanya agak berusia, bangunan-bangunan di Yale. Oke, jadi pengalaman saya di Yale Universitas, saya menjadi penuntut Masters Program Arts in Religion dari tahun 2009 ke 2011. Kemudian selepas saya selesai menuntut, saya diundang untuk meneruskan pengajian di Yale sebagai fellow, dan sewaktu itu saya ditugaskan untuk memulakan satu institut di National University of Singapore. Dan kami pada tahun 2012 melancarkan projek tersebut bersama dengan Profesor Syed Farid Al-Atas di NUS Singapore. Kita launching Yale's program with NUS yang dipanggil Pathways Institute. 11 tahun kemudian,
saya diundang kembali untuk ke Yale Universitas untuk meneliti program mereka yang dinamakan Yale Life Worth Living. Dan inilah program yang diceritakan oleh Cik Jamilah tadi, Miss Jamilah, tentang projek yang saya terlibat. Dalam tahun ini, April, seterusnya saya ditugaskan untuk menjadi project manager untuk program Yale di Malaysia di 3 universitas, iaitu Universitas Malaya, Universiti Islam Malaysia, dan UCSI University, iaitu satu private university. Oh, ini gambar-gambar sedikit. Yang di sebelah kiri itu Pak Andrew, dia dari Indonesia dan dia mengetuai Southeast Asia for Asian Studies. Ya, jadi ramai murid-muridnya yang sudah belajar bahasa Indonesia di Yale. Dia memang bagus sekali mengajar bahasa Indonesianya. Saya ingat anak-anak muridnya kalau selepas 3 bulan itu sudah boleh berbicara bahasa Indonesia. Dan saya selalu ngikut pada setiap hari Rabu kalau tak silap saya, perbualan dalam bahasa Indonesia. Jadi student yang mengikuti ini dapat makan free ya, free lunch di Yale University. So very active. And this picture was taken at Cornell University during a conference for Indonesian students in the certain part of Indonesia. So saya seorang aja dari Malaysia kerana tidak ramai orang Malaysia, jadi saya ikut-ikut aja. Ini adalah pemandangan di kamar saya ya, di sebelah kanan yang ada bunga sakura itu, di bawah pokok putih itu kamar saya sewaktu menuntut di sana. Saya suka gambar ini Lanjut luar negeri mana Kak? kerana mengingatkan saya. Kemudian selepas saya menuntut, seperti saya terangkan, saya bertugas sebagai fellow, Yale Fellow, dan tugas saya ialah untuk memulakan atau bekerjasama dengan NUS. Dan ini gambar kami, saya sebelah kiri duduk dengan Profesor Syed Farid Al-Atas, Chandra Musafar daripada Malaysia dan peserta-peserta lain, termasuklah daripada Indonesia. Jadi Yale dia memang suka terus berhubung dengan alumni-nya dan membuat projek-projek bersama alumni sewaktu mereka sudah pulang ke negeri mereka. Yang ini tahun lebih kurang 3 tahun selepas saya pulang ke Malaysia, selesai jadi fellow di Yale, saya dan Universitas Malaya organize workshop untuk program akan datang di sana. Jadi seorang wakil daripada Yale Universitas datang. Yang ini adalah gambar terbaru saya di bangunan alumni, iaitu waktu saya pulang ke Yale untuk meneliti program yang dia akan bawa ke 40 Indonesia. Nanti boleh hubungi saya ya, mudah-mudahan kita boleh open this course in Indonesia juga. And this is last picture, just last month, July. Tak tahu boleh nampak atau tidak saya yang paling kecil itu sebelah kanan di belakang. Ya, waktu kami di Iceland, semua yang terlibat dalam program membawa kursus Yale ke luar ke universitas lain, 43 universitas diundang ke Iceland untuk training. Okey, ini secara laju ya, penglibatan saya dengan Yale sewaktu belajar dan selepas belajar. Jadi saya akan stop di sini. Sekiranya ada apa-apa soalan, silakan. Kalau ada apa yang saya perlu elaborate, saya boleh elaborate lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita, Kakak Nurani Abu Bakar. Nah, jadi sudah selesai untuk presenter pertama kita. Jadi untuk session kedua, the second session is questions and answer. Jadi saya berikan kesempatan kepada para peserta supaya bisa mengajukan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan atau sekadar sharing dengan pemateri, mungkin bisa melalui kolom chat atau raise your hand. Oke. Yang pertama ada Bapak Abu Ali. Abu Ali. Iya, Bapak Abu Ali. Mungkin bisa langsung saja ya, Pak. Ya, terima kasih. Pakai bahasa Ya, Indonesia silakan, boleh? Atau pakai bahasa Ya, Inggris? boleh, Bahasa Pak. Indonesia boleh? Silakan, Pak. Iya, silakan. Ya. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaan saya sederhana. Seandainya Boleh, Pak.
Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh ya? Ya. Boleh Pak. Teruskan ya. Seandainya Ibu bikin program dari anak kecil, dari anak TK sampai dia lulus SLTA, SMA, senior high school, untuk bisa belajar di Yale, itu programnya semacam apa? Anak dipersiapkan dari jauh-jauh hari, memang sudah punya goal, orang tuanya menginginkan anaknya sekolah di luar negeri, atau anaknya masih di SD sekarang. Terima kasih banyak. Iya Pak. Ya, terima kasih. Ini mengingatkan saya waktu saya di Cina ya, ada beberapa ibu bapak yang tanya saya soalan yang sama. Langsung saya bilang, mana anaknya? Anak saya masih kecil lagi. Saya sekarang mau menyediakan anak saya ya. Jadi soalannya sama ya. Oke, jadi pada pandangan saya sekiranya ada ibu bapak yang mau anaknya menuntut terutamanya di negeri seperti di Amerika atau di UK atau contohnya di Yale ya. Kalau di Yale itu dia biasanya diskusi di dalam kelas kecil itu sangat salah satu aktiviti yang penting dalam apa-apa kursus pun. The conversation in the class, the discussion is the core part of the education. So jadi untuk kita biasakan anak-anak untuk menyatakan pendapat mereka, meluahkan pemikiran mereka, reflection, what they think about the topic, itu adalah satu yang penting untuk belajar di universitas seperti ini. Lagi satu di Yale dan yang saya ketemu di Iceland itu kemarin dalam 30 lebih orang ya. Kebanyakannya mereka semuanya dalam setiap satu kursus itu bacaannya banyak sekali. Material readingnya. Waduh, saya kalau lihat juga, kalau satu course di Yale itu waktu saya ambil master, saya ingat satu course itu 3 buku 1 minggu. Ya, ataupun 3 chapter. Dalam hampir 100 buku surat itu wajib dibaca untuk satu minggu punya kursus. Dan kalau kita ambil 4 kursus atau 5, banyak sekali mau membaca. Jadi praktis untuk reading itu agak penting. Ya. Yang lainnya kalau kita balance kan ya, kalau anak-anak balance kan dari segi pendidikan dan kita punya well-being ya, dari segi rohanian, kita punya fisik, komunitas itu juga penting. Karena kadang-kadang di universitas seperti gini, fail-nya itu seperti B+. Kalau B+ itu sepertinya sudah fail ini. Jadi pressure-nya itu agak banyak. Jadi banyak juga, ramai juga anak-anak yang kadang-kadang ke arah yang salah kerana terlalu banyak stres ya, kerana demand untuk performance itu terlalu tinggi. Ya, semoga saya dapat jawab soalan. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Thank you. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Abu Ali. Untuk pertanyaan kedua, saya bacakan dari kolom chat dari Ibu Nikmatus Suhrah. Beliau bertanya, bisakah Ibu bercerita terkait project World Life Living tadi? Seperti itu, Bu. Yes, ya terima kasih ya atas soalannya. Ini satu program yang sangat menarik oleh Yale. Jadi program Life Worth Living ini sudah dimulakan pada tahun 2014 kursusnya. Dan kebelakangan ini selepas waktu COVID ataupun di waktu COVID, kursus ini menjadi satu kursus yang favorite ya di Yale Universitas dalam 300 tahun Yale ditubuhkan. Ini merupakan salah satu kursus yang paling disukai oleh pelajar-pelajar. Seperti Life Worth Living, ada yang lain tapi dalam bentuk yang lebih kurang sama yang dipanggil The Good Life. Pada satu waktu, kalau tidak silap saya dalam 2020, kalau tidak silap, atau 2019, 70% dari penuntut Yale mengambil kursus ini. Jadi ini adalah satu kursus yang anak-anak muda rasakan sangat penting kerana dia menyoal satu soalan, menyoal perkara penting dalam kehidupan kita, iaitu apakah kehidupan ataupun apakah kehidupan yang kita rasakan itu
satu kehidupan yang worth untuk kita teruskan. Jadi dalam daripada 2014 itu sudah ada beberapa universitas lain, contohnya Sheffield University UK, Hong Kong University Hong Kong, yang sudah jadi partner dan mereka diiktirafkan sebagai salah satu penganjur kursus ini di universitas mereka. Tetapi pada waktu itu hanya beberapa universitas yang terlibat. Kemudian pada tahun lepas, bulan November, Yale yang menganjurkan kursus ini mendapat dana daripada mendapat dana daripada satu foundation. Dana itu boleh membantu mereka untuk memperkembangkan kepada 43 universitas lain. Jadi contohnya sekiranya ada di universitas yang di Indonesia yang berminat untuk membawa kursus ini ke Indonesia, jadi boleh mohon untuk mendapatkan training dan sebagainya. Dan sekiranya diterima permohonannya, maka pada tahun depan March yang dipilih itu akan dapat mengikuti kursus mungkin tahun depan di USA. Selepas kursus di USA, peserta tersebut akan bersama-sama dengan Yale dan learning community, we call it because it's a big community that we work together to develop your own syllabus for your university for Indonesia context. Dan selepas itu akan berjumpa pada setiap 2 minggu sehingga selesai silibusnya, kurikulumnya. Dan semua ini disponsor oleh Yale Universitas. Jadi ya, saya rasa ini adalah satu peluang yang bagus sekali. Ya. Dan Yale agak suka sekiranya ada lain yang memohon yang bukan dari negara barat. Ya. Dan kursus ini boleh dianjurkan, di offer ya untuk undergraduate, tetapi di Universitas Malaya mereka akan offer it to the graduate students. Ya. Okay, thank you for the explanation. And untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yesi Oktalinda, beliau bertanya, can we apply for the course like that? Yeah. So the course right now in Malaysia we are offering it in English. Tetapi kami ada rancangan akan datang untuk menjalankan kursus ini dalam bahasa Malaysia. Ya, itu akan datanglah dalam kita punya pipeline. Sekiranya sudah sampai waktu itu, saya nanti boleh beritahu dengan Pak Salim Budaya atau Profesor Ismail. Sekiranya ada daripada Indonesia yang berminat, mungkin boleh datang virtually. But I hope one day there is a university in Indonesia that will apply for this program. Then you can attend it at your own country. Yeah, and if there is anyone here who's interested, feel free to contact me. I can give you the link and the application form. Yeah. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri pertama kita mengenai apa yang telah sudah dipaparkan tadi, bisa melalui raise hand atau chat box. Oke, ada yang raise hand, Pak Ahmad Zulfikar. Time is yours, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the times. Waalaikumsalam. Okay, I want to ask the question to Ibu Norani Abe about your experience during your program in America. What do you think the experience about how you get treated from your friends in Yale University that related with your religion as a Muslim there? Muslimah.
Okay, so di Yale Universitas kita ada chaplaincy. Kita ada chaplain, iaitu dia yang akan mengambil berat mengenai kehidupan pelajar-pelajar masing-masing. So jadi ada chaplaincy untuk pelajar Islam, pelajar Christian dan Jewish ya. Okay, so pengalaman saya waktu di sana ialah yang paling yang paling susah ialah makan ya, kerana untuk mencari makanan yang halal contohnya kita cuma boleh beli di tempat yang tertentu, jadi kebanyakan anak-anak dari negara-negara yang saya tahu yang Muslim, mereka masih muda waktu datang. Saya waktu buat master saya sudah agak berusia, jadi saya memasak itu adalah satu perkara yang biasa ya. Jadi untuk anak-anak lain, mereka kebanyakan yang duduk di asrama di universitas, jadi agak susah untuk masak. Jadi kerana itu ramai yang berkumpul, sepertinya di rumah saya selalu masakkan untuk mereka. Siapa yang mau makan ayam contohnya, sudah penat makan vegetarian, ya mereka bisa datang. Dari segi diskriminasi, ya biasanya di semua universitas itu tidak semuanya mantap lah ya, tapi pada pandangan saya dari segi hak asasi itu mereka agak hormat. Dan cuma saya ingat saya pernah bertemu dengan seorang teman daripada seorang pelajar daripada Egypt ya, daripada Mesir. Dan kerana itu adalah waktu pertama dia keluar dan belajar di negara lain, maka penyesuaian budaya itu agak susah. Jadi biasanya makanan itu yang paling paling susah. Tapi di New Haven, where the Yale University is, ada satu masjid kecil, jadi sembahyang Jumaat pelajar-pelajar Islam boleh sembahyang di situ, dan komunitasnya juga agak besar ya, komunitas Muslim. Jadi tidak ada, kalau sekiranya mau menyambut hari tertentu, counseling daripada universitas, mereka ada menyediakan. Dari segi scholarship untuk belajar pendidikan, saya ada jumpa ya beberapa daripada negara-negara majoritas Islam, dan kebanyakannya yang dapat beasiswa itu yang daripada negara-negara lain ya, yang Muslim yang saya jumpa, mereka memang, some of them I would say genius. Yeah, they are very very good students. So I don't think they have so much problem for the cope with the education, because most of the people who are selected for scholarship at Yale, they are already like top students in their country. So and kalau PhD-nya itu biasanya mereka specialize ya, sekiranya mengenai sejarah Islam ataupun filosofi Islam, mereka specialize dalam topik tersebut. Kerana itu pengetahuan mereka juga amatlah dihargai. Dan ya mereka ya biasanya well respected at the university. Thank you for the answer. Maybe I will give back to the moderator. Okay, thank you for Pak Ahmad Zulfikar. Oke, saya berikan kesempatan sekitar 1 atau 2 penanya lagi sebelum kita beralih ke pembicara kedua kita. Karena saya lihat Bapak Muhammad Afdillah sudah ada di room-nya. Ridho, Oke. Bu. Kenapa? Ada kan, Bu? Oh iya, ada Pak Al-Wafi Ridho, raise hand. Oke, saya berikan kesempatan kepada Bapak Al-Wafi Ridho untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, time is yours.
Silakan Pak Alwafi. Sepertinya ada kendala teknis, Ibu. Mungkin dialihkan kepada Iya, kayaknya sebentar waktu. mungkin jaringannya yang bermasalah atau lagi mute ya. Coba Sudah dicek, Pak. di unmute, Bu. Sudah. Oh, sudah di Sepertinya ada kendala jaringan. Oh ya, mungkin. Baik, bisa saya sambung lagi tadi pertanyaannya, Bu. Sambil menunggu Pak Alwafi Ridho mungkin masih reconnect. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nur Ani. Yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan hubungan relasi antara Malaysia dan juga dengan dengan Yale University dengan Amerika Syarikat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kemudian relasi antara Malaysia selaku salah satu negara yang juga mayoritas Muslim, majority Muslim di Asia Tenggara bersama dengan Indonesia dalam kemudian merespon isu-isu yang sensitif, baik itu di kancah regional ataupun Asia Tenggara maupun di kancah global. Bagaimana pandangan Ibu? Oke, jadi di Yale Universitas itu dia ada satu komite ya untuk meneliti hubungan antara bangsa. Saya ingat sewaktu saya satu waktu di Mesir, kami sepatutnya pergi ke Al-Azhar University selama 3 bulan. Dan waktu itu ada Arab Spring, kalau ingat dalam tahun 2011 ya, ada Arab Spring. Dan untuk kami keluar ataupun terus saja meneruskan projek bersama Al-Azhar University itu, komiti tersebut yang bertanggungjawab untuk apa-apa decision ya. Jadi dari segi perkara-perkara yang sensitif, biasanya komiti inilah yang akan memikirkan bagaimanakah caranya untuk membina hubungan rapat pada negara-negara contohnya seperti Malaysia. Jadi saya ingat satu waktu di Malaysia perkataan Allah tidak dibenarkan digunakan untuk di kitab Kristian, di Bible, dan ada salah seorang profesor itu dia menulis buku mengenai Allah dan dia membuat kaji selidik ya sebelum terbitkan bukunya. Dan daripada Malaysia tidak ada apa-apa protes ataupun sebagainya daripada kepada Yale mengenai buku tersebut. Jadi dari segi hubungan untuk perkara-perkara yang sensitif, pada pandangan saya kerana ada komiti inilah mereka akan cuba untuk tidak sampai ke engagement ataupun terlibat dalam perkara-perkara yang mungkin mereka tidak faham ataupun tidak sewajarnya untuk terlibat. Tetapi saya ingat dalam hubungan dengan Singapura, Yale ada kerjasama ya dengan National University of Singapore. Ya, mereka ada walaupun Muslim di Singapore is not the majority, but in general with an Asian country they established a college before. Dan walaupun dan selepas beberapa tahun tersebut dibubarkan. Ya, jadi ada juga walaupun bukan kerana agama tetapi kerana kebudayaan yang agak berbeza. Contohnya dari segi kos yuran, itu satu perkara dari Singapura yang menyebabkan terbubarnya. Dan lagi satu, saya tidak pasti sama ada benar atau tidak, tetapi kerana kos itu agak tinggi, jadi ada protes daripada pelajar-pelajar Singapura.
dan mengikut keadaan Singapura, protes-protes seperti ini adalah satu perkara yang negatif untuk pelajar-pelajar di universitas. Jadi mereka tidak mahu kerana the establishment of the college menyebabkan students doing something beyond Singapore's norm. So that was another concern of Singapore government. So saya rasa sekiranya Yale mahu terlibat dalam apa-apa perkara yang mungkin sensitif, maka universitas di Malaysia, contohnya dalam projek yang saya terlibat ini, the Yale Life Worth Living, universitas tersebut daripada rektornya ataupun vice chancellornya yang akan take the lead because they are the experts of the local context. Jadi dalam perkara tersebut, maka vice chancellors and the deans of the University of Malaya and the International Islamic University of Malaysia and UCSI University, the head of the university are those who decide whether they want to pursue any relations on any topic. And if they want to pursue, they will pull their manpower to decide on what is acceptable for the local culture. So that's my experience with the past work with National University of Singapore. We had Professor Said Farid Al-Atas, who was the advisor. And at UIA, University Islam Antarabangsa, the rector Tan Sri Zul Abdul Razak, he is the advisor for the project. Yeah, so that way we feel like we are the experts will guide Yale in how to go forward. Yeah. Oke, baik, Bu, terima kasih. Mungkin saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara penanya dan Ibu Norani. Maybe the last question for the first speaker dari Bapak Saputra bertanya, bagaimana tantangan orientalisme di Amerika? Mungkin Ibu pernah menghadapi secara langsung. Itu, terima kasih. Pada pandangan saya, when it comes to the Orientalism, of course, there are many people from the West that are not very familiar with the traditions, with other traditions. This is why education is very important. Why macam contohnya seperti yang program Life Worth Living or other courses, very important to expose them to the different culture. Yeah, so I remember once I was invited to 2 high schools for the world religious classes, and I was invited to present on different traditions, including Islam and the culture from the Southeast Asia. So most of them may have the phobia or skepticism, but in general, I think because the exposure is not there, so there is a need to build more relations. I think in this topic, Pak Saleh Muda will be a better person to answer because I remember he told me that he was doing a research in this area about the Indonesians in experience in the USA. Yeah, I think this is something that is more familiar to him than for myself. Yeah. Oke, terima kasih atas penjelasan yang telah dipaparkan oleh Ibu. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ibu Norani tentang pengalaman beliau selama di Amerika dan juga Malaysia. Dan ini sangat bisa menjadi motivasi buat Bapak-Bapak Ibu sekalian, di mana tadi beberapa pertanyaan sudah ditanyakan oleh beberapa peserta, di mana pemateri sudah juga memberikan penjelasan apa yang perlu kita tahu. And maybe I think enough for the first presenter. And karena Pak Muhammad Abdullah sudah berada di room, mungkin kita bisa beralih ke pembicara kedua.
Thanks for the time for Miss Norani Abu Bakar, and I can see you in the next meeting maybe. Thank you, Ibu Norani. Ya, oke, terima kasih kerana mengundang. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita oke. Bapak Abdillah, Muhammad Abdillah sudah berada di room. Kita berpindah ke pembicara kedua. But before that, I would like to read a CV for Mr. Muhammad Abdillah. Jadi Bapak Muhammad Abdillah merupakan pengajar atau dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Beliau merupakan mantan aktivis di salah satu organisasi mahasiswa yaitu HMI dan menulis disertasi tentang fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pentingnya hidup toleran dan pluralis di Indonesia antara semua penganut umat beragama. Saat ini beliau kuliah di program doktoral PhD di Harvard International University, Connecticut, Amerika dengan beasiswa dari Fulbright. Oke, mari kita dengar paparan dari Pak Abdillah tentang fatwa MUI tentang pentingnya hidup damai di Indonesia dan kisah beliau selama kuliah di Amerika, pusat para teolog, mutkalim atau ahli kalam sedunia. Dan juga kita tunggu advice atau nasihat-nasihat beliau agar kita dapat memperoleh beasiswa dari lembaga-lembaga internasional seperti Fulbright. Oke, for Mr. Muhammad Abdillah, time is yours. Oke, terima kasih Mbak Ibu Jamalina. Ya, Jamalia, Pak. atas Jamalia, mohon maaf atas undangannya. Ya, satu hal yang perlu saya highlight ya. Jadi angkatan saya Fulbright yang dari kalangan Muslim itu kalau saya boleh bilang separuhnya dari Sulawesi. Jadi saya kalau disuruh kasih nasihat itu jadi aneh. Padahal kalian ini sudah banyak. Di Surabaya cuma saya sendiri malah ya. Jadi di Jogja tidak ada, dari UIN Jogja tidak ada. Angkatan saya Fulbright itu dari alumni UIN Jogja, UIN Jakarta tidak ada. UIN Makassar banyak malah. Jadi nanti apa kalau orang Jawa bilang nguyai segoro, jadi memberi garam ke lautan. Tapi tidak apa, nanti kita bisa saling sharing ya tentang beasiswa dan lain sebagainya. Saya berharap diskusi kita tidak tumpang tindih karena tadi topik awal tentang sekolah di Amerika macam-macam, tiba-tiba kemudian lompat ke materi disertasi saya. Sebenarnya bisa aja kita ngomong tentang dari biaya sekolah di Amerika gitu ya. Tapi anyway, terima kasih sudah diundang oleh Mas Saleh, Mas Ismail. Oke, jadi izinkan saya untuk ini sebenarnya yang saya sampaikan hari ini itu sebagian dari artikel saya yang sudah diterbitkan di Muslim World ya tentang religious dialogue in Indonesia. An analysis of the ulama as anti-Kristenisasi fatwa and their challenge to the government's interreligious harmony project. Jadi kurang lebih dari situ ya yang saya sampaikan. Nah, kemudian ya, ini bisa dilihat ya. Saya kok ada agak kesusahan akses. Bisa, Pak, bisa. Oke. Sebentar. Oke, mohon maaf ada kendala teknis di tempat saya. Jadi ini yang saya sampaikan sekilas tentang ini. Kebetulan saya juga bekerja sebagai editor di jurnal ini. Jadi kawan-kawan kalau mengajukan tulisan di jurnal ini, saya untuk reviewer pertama untuk di kajian Asia Tenggara dan Asia Timur. Jadi itu kalau Asia Selatan sudah banyak pakarnya. Yang mereka kekurangan pakar itu kajian Asia Tenggara sama Asia Timur, mereka belum punya banyak. Asia Timur itu kayak Cina, Jepang, Korea Selatan,
Jadi kalau nulis-nulis tentang itu kan di Amerika kurang sekali pakar-pakarnya ya tentang Islam di 3 wilayah itu. Asia Tenggara tidak banyak kalau di Muslim World, karena Asia Tenggara biasanya kalau jurnal itu mainannya ke Islam and the Malay World, itu jurnal yang dikelola di Eropa, kemudian juga Christian Muslim Relation itu juga punyanya Eropa. Jadi yang Amerika jurnal-jurnal kayak gini orang-orang yang artikel-artikel tentang Asia Tenggara, Indonesia itu jarang sekali. Makanya kalau ada yang mau nulis punya peluang yang bagus. Tentu tantangannya besar ya, karena jurnal-jurnal semacam ini kualitasnya harus di atas rata-rata dan antriannya panjang ya, jadi jangan kaget gitu aja. Nah, ini sekedar intermezzo. Nah, itu tentang apa yang tadi akan saya sampaikan ya. Jadi, nah, kenapa sih kemudian kajian tentang fatwa itu menjadi penting? Itu yang menjadi penting, bahwa fatwa-fatwa kita tidak hanya MUI sebenarnya, ada di Muhammadiyah, NU, Persis ya, yang menjadi pusat kajian saya. Itu ketika berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan hubungan antar agama itu lebih terkesan akan tertutup, eksklusif. Ya, tidak bisa kita bantah. Semua kalau kita belajar tentang hasil-hasil fatwa MUI, kemudian Basul Masailnya Nahdlatul Ulama, kemudian dari Majelis Tarjihnya Muhammadiyah atau Majelis Hizbahnya Persatuan Islam, itu semuanya akan cenderung kepada hal-hal yang sifatnya eksklusivisme, mengangkat isu-isu itu. Maka kemudian pertanyaannya, mengapa kan itu terjadi? Salah satu yang kemudian saya angkat adalah ada sentimen anti keagamaan lain misalnya. Jadi kayak tadi misalnya sentimen anti Kristen, sentimen anti agama lokal, sentimen anti ini, anti itu. Nah, kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya mengganggu akidah, itu kemudian dinisbatkan kepada agama lain. Ini pengaruh Yahudi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita yang terakhir dalam 2-3 minggu terakhir misalnya tentang Panji Gilang misalnya ya, Zaitun itu kan kemudian sentimennya dimunculkan ada unsur Yahudinya dan sebagainya. Jadi itu bagian dari bagaimana kemudian narasi itu terbangun dalam konteks gerakan-gerakan yang dianggap anti-Islam. Jadi Islamofobia dalam dunia konteks semacam itu. Nah, jadi fatwa itu kemudian menjadi penting sekali. Oh ya, saya mohon maaf, presentasi papernya saya bikin bahasa Inggris ya, karena saya baru diberitahu berbahasa Indonesia tadi pagi dan ininya sudah jadi. Saya kemudian ya sudah terlanjur, saya tidak ada waktu untuk membuat dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi narasi anti agama lain itu menjadi kuat, termasuk khususnya dari Kristen misalnya, itu kuat sekali sehingga itu berpengaruh besar. Dan itu kemudian banyak sekali, misalnya kayak pernikahan beda agama yang lagi ramai sekarang ya, di beberapa kasus terakhir 1-2 bulan terakhir ini kan ramai sekali isu tentang perbedaan nikah beda agama. Kemudian selebrasi mengikuti peringatan hari Natal misalnya. Kemudian yang terakhir fatwa tentang penggunaan atribut ibadah. Nah, itu menjadi problem sekali ya. Jadi itu bisa diinikan. Nah, itu sekilas ya. Nah, kemudian ide yang diambil adalah ketika ngomong regulasi itu, maka salah satu item yang dilihat adalah logikanya semakin satu agama itu diregulasi, maka semakin muncul banyak persekusi. Itu logika standar ya, jadi yang dibangun. Jadi ide religious regulation itu kan basisnya dari religious economy, kalau kita ngomong tentang teori sedikit ya. Religious economy itu salah satu pelopornya itu Adam Smith ya. Jadi dia ada salah satu bukunya itu tentang
bagaimana kemudian Inggris, karena tempat Adam Smith itu tinggal, dia bicara bahwa seandainya satu negara punya satu agama, maka itu menjadi akan negara autokrasi. Kalau satu negara punya dua agama, mereka akan saling bunuh-membunuh. Maka biar satu negara itu damai dari sisi hubungan antara agamanya, maka semua negara harus menjamin semua agama untuk hidup, tumbuh dan bersaing secara bebas selama itu tidak mengganggu keamanan negara. Itulah kemudian kita lihat kenapa Inggris misalnya itu menjadi salah satu pusat pusat tinggal semua agama di dunia, baik yang dianggap paling sesat di Indonesia itu ada di sana semua misalnya. Bahkan Hizbut Tahrir misalnya yang dianggap organisasi yang teroris atau apapun itu ya anti Pancasila kalau di Indonesia itu di London ya hidup ya bisa hidup gitu loh. Jadi kan dan pusatnya juga di sana. Ya, itu satu contoh ya. Itu artinya bagaimana kemudian Inggris mampu mengakomodir itu karena basisnya dari statement dari kayak siapa sih Adam Smith tadi. Nah, Indonesia itu kemudian kita ini bukan negara autokrasi, kita bukan negara sekuler, tapi pada titik tertentu agama menjadi salah satu pilar yang kuat sekali. Nah, jadi itu kemudian makanya kemudian ketika ngomong regulasi agama di Indonesia itu posisinya jadi unik karena dia negara yang tidak sekuler, tapi aturan agamanya lumayan rigid dan pada titik tertentu itu mengakibatkan persekusi terhadap agama lain. Nah, jadi itu. Nah, fatwa itu kemudian tidak binding atau tidak binding itu tidak mengikat dalam hukum normal hukum normatif legal hukum di Indonesia, hukum normatif di Indonesia, tapi menjadi konsideran. Misalnya kasus persekusi warga Syiah misalnya di Sampang Madura itu salah satu konsideran dipakai oleh hakim itu salah satunya adalah fatwa MUI Jawa Timur dan MUI Sampang dan MUI Kota Kabupaten se-Jawa Timur itu menjadi salah satu konsiderannya misalnya kayak gitu ya. Atau yang terakhir misalnya tentang pernikahan beda agama ya, ketika orang yang melakukan pernikahan beda agama menggunakan instrumen pengadilan misalnya untuk memerintahkan catatan sipil mencatat pernikahannya. Nah, salah satu yang dilakukan kemudian oleh MUI dan ulama-ulama Muslim adalah kemudian melakukan hearing kepada MA dan sampai kemudian munculnya surat edaran MA untuk melarang pengadilan-pengadilan negeri dan tinggi untuk mencatat, untuk memerintahkan memerintahkan Dukcapil untuk mencatat pernikahan nikah beda agama. Nah, itu satu poin-poin tersendiri di sini. Nah, itu sekilas. Nah, kemudian ini tadi tentang logika religius ekonominya tadi ya. Jadi logikanya di sini bahwa ketika ada muncul aktornya itu bisa dari negara maupun masyarakat. Masyarakat di sini bisa saja ormas tertentu misalnya, nah itu bisa terjadi. Nah, kalau misalnya alasan dari negara untuk melakukan regulasi itu tentu stabilitas sosial politik, kemudian penguatan otoritas negara, kemudian keamanan negara. Gitu ya. Kalau motivasi dari misalnya ormas atau masyarakat biasanya pada posisi merasa terancam, kemudian untuk menghilangkan kompetisi di antara agama-agama. Nah, feeling threatened itu sebenarnya sudah diangkat oleh Mujibur Rahman, misalnya Profesor Mujibur Rahman ya, Rektor UIN Banjarmasin Antasari itu, dia menulis tentang feeling threatened itu. Bagaimana hubungan Islam Kristen itu lebih banyak diangkat dalam konteks feeling threatened itu. Nah, ini tentang misalnya tensi-tensi di Indonesia, Kristen Muslim di Indonesia. Jadi akan sangat nuansa politiknya akan sangat kuat sekali tentang bagaimana kemudian dua komunitas ini yang punya
punya kuasa di sini. Nah, jadi komunitas Muslim Indonesia itu punya, ketika clash besar pasti akan mengalami apa namanya krisis politik di sini. Bapak bisa di-unmute dulu, Bapak. Kok tiba-tiba unmute sendiri ya tadi? Mohon maaf. Tadi Ya. ada yang ini Ya. Pak, agak bocor suaranya. Silahkan dilanjut, Bapak. Oke, ya. Nah, jadi dua komunitas ini apa namanya punya kekuatan yang besar sekali dalam konteks perpolitikan di Indonesia. Ya, jadi kayak Reclaim misalnya mengangkat isu anti-Islamisasi di Indonesia, itu berpengaruh bagaimana kemudian undang-undang itu banyak resistensinya terhadap kegiatan. Dalam konteks ini misalnya juga anti-Kristenisasi. Jadi semacam tidak ada pendulum yang antara satu dengan yang lain. Itu problem di situ. Nah, kemudian selama Orde Baru tentu kemudian menjadi kuat sekali regulasi yang muncul itu kemudian memaksa semua agama di masa itu menjadi hanya 5, ya, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya. Jadi 3 agama awal itu sudah pasti lolos dalam konteks itu, Islam, Kristen, dan Katolik. Hindu kemudian di akhir tahun 59, baru kemudian MUI yang Buddha yang paling terakhir untuk masuk dalam konteks ini. Nah, ini jadi satu contoh bagaimana kemudian regulasi itu berimplikasi besar pada isu-isu politik di situ ya. Nah, logika yang diambil oleh kepemimpinan pasca Orde Baru itu lebih pada posisi misalnya kalau SBY lebih mengakomodir institusionalisasi Islamnya, misalnya kayak MUI, kayak Kementerian Agama. Makanya di masa SBY misalnya MUI itu kuat sekali posisinya, sampai bisa mengeluarkan artinya aturan misalnya tentang aliran sesat itu, definisi aliran sesat misalnya itu kemudian bisa memasukkan banyak hal yang muncul tahun 2007 itu. Ya, beda dengan misalnya Presiden Jokowi lebih pada posisi lebih meninggikan diskursus keislaman yang diangkat oleh kawan-kawan Nahdlatul Ulama misalnya daripada MUI dalam konteks religious discourse ya. Jadi itu posisinya di situ. Anggaran-anggaran dilakukan oleh MUI juga banyak dipotong misalnya. Kasus yang terakhir misalnya yang halal itu kan dulu menjadi domain MUI, sekarang kan sudah menjadi domainnya Kementerian Agama misalnya. Itu satu contoh ya. Itu tentu nanti akan banyak lagi regulasi-regulasi yang muncul terkait hal ini. Nah, kemudian bagaimana kemudian fatwa-fatwa MUI ini berpengaruh pada posisi men-challenge ya agenda-agenda dialog agama yang dilakukan oleh negara. Nah, terkait hal ini mungkin saya sedikit bisa bercerita bahwa misalnya di luar konteks ini ya, misalnya kampus kami, Harvard International University atau dulu namanya Harvard Seminary, itu salah satu kampus yang berjasa dalam konteks penguatan dialog agama di Indonesia, karena pada masa Menteri Agamanya Tarmizi Tahir itu Kementerian Agama bekerja sama dengan Harvard Seminary untuk memperkuat mainstreaming interreligious dialogue, jadi mengarusutamakan gerakan dialog agama di Indonesia, yang kemudian muncullah gerakan PKU institusi PKUB ya, Pusat Kerukunan Umat Beragama, yang kemudian turunannya menjadi FKUB di kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi itu sekilas bagaimana kemudian kampus kami di Amerika itu punya ruang untuk berkontribusi dalam penguatan isu-isu kerukunan umat beragama. Dan yang terakhir misalnya kayak zaman SBY maupun zamannya Pak Jokowi itu special envoy, presiden special envoy
utusan khusus presiden untuk dialog agama itu dari alumni Harvard Seminari atau sekarang Harvard International University. Nah, itu sekilas info saja. Nah, bagaimana kemudian fatwa-fatwa ini punya pengaruh yang kuat dalam penyusunan kurikulum peraturan-peraturan di Indonesia. Jadi misalnya tentang munculnya MORA, pusat dialog agama yang dilakukan oleh Mukti Ali misalnya, itu punya ruang di sini. Nah, yang terakhir tentang nikah beda agama misalnya, yang zaman Orde Baru misalnya itu ramai dengan isu Lydia Kandou dan Jamal Mirdad misalnya, dua artis yang besar. Zaman itu yang artis yang lagi naik daun untuk menikah beda agama. Atau yang kalau misalnya artis-artis yang cukup populer, bukan yang cukup ramai misalnya kasus yang jadi tokoh Ahmad Dahlan itu di film Muhammadiyah itulah. Itu kan kemudian setelah film itu launching, kemudian dia ikrar masuk Kristen, itu kan jadi heboh menjadi khususnya di kalangan Muhammadiyah. Itu satu contoh. Nah, bagaimana kemudian pluralisme itu berpengaruh di sini. Nah, jadi MUI itu memang pada konteks ini itu ketat. Jadi logika pluralisme itu masih ditolak. Jadi pluralisme agama itu bukan menjadi hal yang positif di dalam fatwa. Makanya kemudian gerakan-gerakan dialog agama di Indonesia itu yang ditekankan kemudian bukan pluralisme agama, tapi pluralisme masyarakat. Jadi untuk menghindari kontroversi dengan MUI, karena memang kekuatan fatwa itu menjadi pengaruhnya kuat sekali, sehingga kemudian misalnya kayak UGM di CRCS itu pusat para Madinah misalnya di Jakarta atau di CRCS UGM atau di ada beberapa NGO yang memang kuat sekali dalam isu-isu dialog agama itu menggunakan istilah pluralisme masyarakat atau civic pluralism, bukan religious pluralism, karena pasti akan berbenturan dengan fatwa MUI dan biasanya akan hasilnya tidak positif tapi lebih pada negatif. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya. Jadi refleksinya pada kemudian political decision ya, bukan theological reflection, karena nanti pasti akan berbenturan. Nah, itu sih. Nah, jadi ini tentang nikah beda agama tadi saya sudah sempat singgung. Ya, posisinya ada di situ. Ini yang terakhir tentang atribut keagamaan. Ini kasusnya di Surabaya. Ini waktu FPI masih aktif. Saya kira itu ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi tentang banyak hal, termasuk nanti misalnya bagaimana kita bisa berubah dengan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa saya tidak bisa nutup share-nya ya? Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Abdillah. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada para peserta untuk raise hand atau menulis pertanyaannya pada kolom chat jika ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita. Saya batasi untuk saat ini untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian bisa langsung dijawab oleh Bapak, dan bisa juga kalau misalkan kita mau kumpulkan pertanyaannya dulu, itu tergantung Bapak saja. Untuk yang pertama, ada yang raise hand atas nama Pak Abu Ali. Saya berikan kesempatan, silakan Pak. Terima kasih banyak. Langsung aja to the point. Antum menyinggung masalah Syiah yang di Madura itu. Oke. Pertanyaan saya adalah, jika Syekh Al-Azhar di Mesir itu mengatakan, mengeluarkan fatwa bahwa Syiah seperti mazhab yang lain, nah di Indonesia itu mengeluarkan fatwa bahwa melarang di Madura orang memeluk Syiah. Itu bagaimana tanggapan antum? Satu. Yang kedua, sederhana, di Indonesia sering terjadi
kafir mengkafirkan orang itu secara ilmu kenapa ya? Hmm. Apa sakit atau sehat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Baik Pak, mau langsung dijawab ya silahkan. langsung sambil nanti kawan-kawan yang lain bisa sambil ini ya. Ya, Karena tadi oh juga ya nggak ada yang silakan racing Pak. lagi ya. Jadi gini, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Abu ya. Jadi gini, fatwa itu posisinya sangat apa namanya sangat situasional. Jadi apa tidak bisa digeneralisir. Meskipun kemudian antar satu fatwa dengan fatwa yang lain bisa saling merujuk atau bisa saling membantah. Ya, jadi sifatnya itu sebenarnya situasional. Kalau kita bicara tentang apa namanya baik dari sisi logika fatwa maupun dari sisi apa namanya dari sisi kesejarahan ya, kesejarahan pembentukan fatwa itu. Ya, jadi bisa diubah atau dua ulama bisa mengeluarkan fatwa yang berbeda atau tidak. Itu sangat situasional. Misalnya kayak fatwa anti Syiah yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur dan MUI Kabupaten Kota se-Jawa Timur itu ketika didorong untuk masuk ke Jakarta ke MUI Pusat menolak kan waktu itu Kiai Sahal Mahfud itu menolak untuk dijadikan fatwa karena di masa itu Kiai Sahal kan memang menolak isu itu ya sehingga tidak ketemu misalnya. Jadi sangat situasional dan sangat apa namanya sesuai dengan lingkup wilayahnya meskipun bisa saling mengkutip atau bisa saling menolak itu bisa saja dalam konsideran fatwa bisa saling misalnya saya mengeluarkan fatwa saya merujuk salah satu konsiderannya saya ambil fatwanya Ibnu Taimiyah misalnya atau fatwanya siapa di zaman ulama-ulama dulu atau ulama sekarang itu boleh tapi itu harusnya bersifat lokal di wilayah di mana fatwa itu dikeluarkan tidak bisa digeneralisir seluruh dunia. Isu mengkafirkan itu isu yang memang sangat sangat masalah dan itu tidak hanya terjadi di sini tapi juga tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di mana-mana dan memang kemudian yang harus kita kuatkan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menerima pandangan orang lain. Itu yang perlu dikuatkan sebenarnya. Makanya kalau saya memberikan pelatihan kajian-kajian dialog agama misalnya itu banyak di penguatannya bagaimana kemudian mendengar pendapat orang lain sehingga kemudian bisa menerima pandangannya bukan berarti mensetujui tapi pada titik tertentu memahami kenapa dia berbuat semacam itu. Nah ketika itu terjadi akan bisa. Nah urusan kafir mengkafirkan itu memang pada titik tertentu kalau sekarang yang lagi ramai misalnya dengan logika post truth misalnya ya atau saling paling benar sendiri ya sehingga kemudian menutup ruang-ruang dialog itu sendiri. Makanya kemudian posisi dialog itu menjadi sangat penting di situ. Ya. Belum lagi misalnya kalau lagi ramai pemilu pasti ada muncul istilah politik identitas sebenarnya. Ya, yang kayak gitu ya. Jadi itu satu mungkin itu respon saya Pak Abu ya. Nanti bisa di counter kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan ya. Itu. Terima kasih. Baik. Ya, terima Sama-sama. kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Abu Ali. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bapak Didi Haryono. Pertanyaannya, bagaimana analisis Bapak tentang pelarangan organisasi Islam HTI, FPI di Indonesia? Sementara di Inggris, organisasi tersebut diperbolehkan melakukan aktivitasnya. Bukankah pelarangan itu bertentangan dengan demokrasi dan hak asasi dalam penyampaian pemikiran atau ide yang diyakininya? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Itu gini, saya sebenarnya waktu di Amerika juga waktu ramai muncul keluar dekret dekret presiden tentang ini, saya sempat diskusi dengan juga di Yale Indonesia Forum tempatnya Bu Nur Aini tadi bicara. Saya tidak sepakat dengan logik cara pembubaran HTI FPI melalui dekret. Melalui dekretnya ya. Jadi saya tidak sepakat dengan, karena dekret itu politis. Itu keputusan politik. Nah, ketika keputusan politik itu sama misalnya kayak Soekarno dulu membubarkan Masyumi, itu kan politik sudah kan. Sehingga kemudian tendensinya bukan lagi tendensi kenegaraan tapi tendensi politik. Itu bagi saya. Maka bagaimana misalnya kalau kita tidak sepakat dengan satu ormas misalnya kayak HTI FPI, ya lewat pengadilan pembubarannya. Agak panjang, ya memang panjang. Kalau nggak mau jadi negara demokrasi ya jangan pakai model. Kalau mau cepat ya model dekret, jadi kayak otoriter kan nanti jadinya. Jadi kalau saya logikanya gini, karena logikanya selama itu pemikiran orang bebas bermengutarakan, orang punya hak untuk mengutarakan itu sampai pada titik melakukan pelanggaran misalnya pengurusakan dan lain sebagainya. Jadi yang ditindak di situ sampai pada nanti ketika terakumulasi bisa diajukan kepada pengadilan melalui misalnya kita kan punya lembaga di Bakor Pakem misalnya. Itu kan salah satu sarana untuk mengevaluasi lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia juga atau aliran-aliran yang dianggap sesat itu kan Bakor Pakem biasanya akan jalan. Kan bisa lewat forum itu nanti kan sebenarnya. Baru nanti dibawa ke pengadilan. Jadi agak panjang memang prosesnya daripada lewat dekret. Kalau dekret kan lebih cepat memang, ya. Tapi posisinya di situ. Seandainya dulu itu dilakukan lewat pengadilan misalnya, kawan-kawan dari HTI maupun FPI punya ruang untuk menjawab. Itu loh. Kalau dalam forum ketika dekret dikeluarkan itu kan dia tidak lagi punya forum jawab sebenarnya. Nah, itu tuh yang hak sivilnya menjadi terganggu. Terlepas kemudian apakah HTI itu dan FPI itu salah atau tidak salah ya, saya tidak ngomong mereka pada posisi apakah benar salahnya, tapi proses pembubarannya yang kemudian menurut saya tidak sepakat dengan lewat dekret, harusnya lewat pengadilan. Jadi itu akan lebih elegan sebenarnya, sehingga pemerintah yang melihat bahwa keberadaan HTI FPI itu mengganggu keamanan, mengancam Pancasila atau apapun alasannya itu bisa terutarakan di situ dan kawan-kawan dari HTI FPI punya ruang juga untuk menjawab sampai nanti pengadilan memutuskan oke, ini dibubarkan, ini tidak dibubarkan. Sampai nanti bisa saja mereka melakukan kasasi sampai kemudian ke Mahkamah Agung misalnya. Itu satu contoh ya. Jadi memang prosesnya akan panjang, tapi ya demokrasi memang membuat proses itu ruang-ruang hak sipilnya ada gitu. Itu ya. Kemudian semoga menjawab Pak Didi ya. Pak Ahmad Zulfikar, monggo. Ya, kepada Pak Ahmad Zulfikar, silakan. Saya lihat Baik, terima kasih beliau raise atas hand. kesempatannya yang diberikan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Muhammad Abdillah terkait dengan pengalaman dari Pak Muhammad Abdillah selama menempuh studi di Harvard International University, seperti yang telah diceritakan beberapa pertemuan yang lalu bahwa di HIU, di HIU itu memiliki lingkungan yang sangat bisa dibilang mengakomodir keberagaman. Nah, mungkin kita perlu dengar cerita nih dari pengalaman Bapak langsung selaku mahasiswa yang sedang menempuh studi di sana. Bagaimana sih kehidupan akademik di sana mampu kemudian untuk membentuk istilahnya inklusivitas dalam keberagaman pemeluk-pemeluk agama. Oke, bentar ya. Oke, gini. Harvard Seminari itu Harvard Seminari dulu namanya ya, sekarang Harvard International University. Mungkin nanti Pak Saleh kalau di sini bisa ikut menjawab karena dia juga lagi aktif kuliah di sana ya. Jadi kampus kami itu kampus kecil, tidak banyak mahasiswanya ya. Mahasiswa yang tinggal di kampus itu tidak sampai 250-an, nggak sampai.
sedikit sekali. Dan itu ukurannya kecil untuk setingkat kampus di Amerika ya. Tapi di Amerika itu kalau kampus kecil itu punya ruang yang ruang untuk mengekspresikannya lewat forum-forum online. Jadi kelas online-nya itu kuat sekali. Jadi daripada kelas online-nya, offline ya. Kalau offline tetap jalan, tapi biar di Amerika itu kampus kecil biasanya akan memperkuat kelas online biar bisa menggait banyak mahasiswanya. Mereka menggunakan nama internasional karena memang mahasiswanya boleh dibilang separuhnya itu di luar dari Amerika. Jadi ada Singapura, ada Malaysia. Kayak saya misalnya gini, kadang masih diminta ngajar di sana, juga bantu ngajar misalnya. Jadi itu satu contoh bagaimana kemudian kampus itu punya kuat sekali. Nah, secara aliran teologis sebenarnya kampus kami itu liberal. Jadi secara teologis liberal karena dan orang-orang Kristen sendiri belum tentu menerima keberadaan kampus kami. Ada beberapa kawan di Indonesia itu yang tertarik dengan belajar di kampus kami, tapi karena gerejanya setengah kanan gitu, agak kanan, itu menolak untuk beri beasiswa misalnya. Itu banyak kasus. Saya bilang liberal itu misalnya ya beberapa indikatornya itu misalnya kampus kami itu salah satu kampus pertama yang presidennya orang perempuan misalnya. Jadi di banyak seminar itu belum ada atau aktif penguatan peran perempuan di gereja. Saya bilang gereja karena ini basisnya seminari ya. Itu kampus kami yang mendorong pertama kali. Bahkan kemudian presiden terlama seminari itu 2 perempuan. Jadi gitu ya. Anda jangan bayangkan, Amerika kan harusnya enggak juga. Amerika itu diferensiasi gender juga kuat. Sampai sekarang juga presiden Amerika laki perempuan kan juga belum ada. Jadi itu satu contoh. Penerimaan terhadap politisi perempuan juga masih belum kuat sekali. Gitu ya. Nah, kemudian salah satu indikator liberal yang kedua misalnya menerima mahasiswa non-Kristen. Jadi kampus kami itu kampus pertama yang mendirikan Islamic Chaplaincy di Amerika. Makanya sampai sekarang kemudian Harvard Seminary atau Harvard International University itu menjadi asesor untuk program chaplaincy. Jadi di Amerika itu pasca pasca bom 9/11 itu bulan September itu Amerika itu kemudian berusaha untuk mensertifikasi para dai, para pastor, pokoknya pemuka agama. Maka bagaimana caranya? Dibentuklah satu institusi chaplaincy namanya. Kalau kita itu mungkin fakultas dakwah lah. Ya. Jadi cuman kan kalau di Amerika itu kan institusi ketika memunculkan satu program studi itu kemudian dimunculkan mata pencahariannya. Nah, itu salah satu yang bisa kita tiru sebenarnya. Jadi ketika menciptakan satu prodi namanya prodi chaplaincy atau prodi imam, menjadi imam atau menjadi pastor itu dimunculkan kemudian mata pencahariannya. Jadi sertifikatnya itu bisa menjadi misalnya alumni Harvard Seminary itu banyak jadi imam di gereja atau imam kalau di gereja pastor ya atau pendeta atau imam di masjid ya. Jadi di Amerika itu misalnya kalau Anda punya sertifikat chaplaincy dari kampus kami itu bisa melamar jadi imam masjid di kampus-kampus Amerika misalnya. Nah, kayak gitu itu ya. Jadi banyak kawan saya itu yang jadi imam di misalnya di Arizona State University, di Yale sendiri atau di masjid-masjid komunitas ya kayak gitu itu. Yang ketiga bisa jadi imam atau chaplain atau pastor di penjara. Jadi di penjara karena memang para narapidana itu punya hak untuk hak sipilnya, hak beragama. Maka salah satu yang diakomodir adalah hak keagamaannya. Jadi misalnya kalau ada satu narapidana mengakui, saya Muslim, saya pengen diajari
tentang Islam, maka sipil penjara harus mengangkat satu imam dari chaplain itu tadi. Nah, yang bisa kerja itu yang punya sertifikat itu. Sama nanti menjadi chaplain di militer. Ya, jadi kalau mungkin saya nanti bisa cerita, kawan-kawan kami itu banyak dari orang-orang militer yang memang bekerjanya sebagai chaplain. Jadi imam. Jadi yang ngajari, kalau di Indonesia itu TNI dan Polri itu ada bidang kerohanian gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Dan itu, nah di Amerika itu ada chaplainnya. Jadi mereka yang memang mereka ikut perang tapi tidak ngangkat senjata. Jadi tugasnya yang ya membantu berdoa, membantu ini, ngimami sholat atau ibadah minggu ya. Kalau Jumatan jadi imam Jumatnya. Jadi semua kebutuhan spiritual tentara itu punya ruang di situ. Terus yang terakhir jadi chaplain di rumah sakit. Nah, jadi ini yang sebenarnya sudah jalan di Indonesia tapi prakteknya belum ada, yaitu kebutuhan spiritual pasien. Kalau di Amerika itu chaplain itu kerjanya kayak perawat. Jadi jam kerjanya sama dengan perawat. Jadi kalau ketika ada orang mau misalnya operasi gitu, yang hadir itu unsurnya banyak. Perawat medis, kemudian psikolog, sama kemudian chaplain. Jadi mereka mendoakan dan lain sebagainya. Kecuali misalnya pasiennya mengaku ateis, tidak mau mereka bisa request. Nah, itu satu contoh ya. Nah, ini punya ruang-ruang di sana. Kampus kami di situ. Jadi indikator liberal yang lain penerimaan terhadap isu seksualitas sangat kuat dan sangat pro. Tapi berbeda dengan isu woke movement ya. Kalau kawan-kawan tidak tahu woke movement, ini yang lagi ramai sekarang ini di Amerika itu woke movement. Itu gerakan kawan-kawan dari aktivis ataupun pelaku LGBT untuk diakomodir dalam ruang sekolah. Cuman bedanya kalau kampus kami itu mengakomodir dari sisi infrastrukturnya udah diakomodir. Jadi misalnya kamar mandi itu akan ada kamar mandi perempuan, kamar mandi laki-laki, dan kamar mandi baseless gender ya, genderless. Jadi siapapun bisa masuk. Jadi kalau misalnya kita merasa, misalnya ada yang merasa transseksual, mereka tidak akan masuk ke kamar mandi perempuan atau laki-laki, tapi kamar mandi yang genderless misalnya. Itu satu contoh ya. Tentu nanti akan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi bagi banyak kalangan kampus itu dianggap liberal dalam konteks semacam itu. Ya, tentu itu salah satu bentuk-bentuk liberalismenya. Kalau bagi saya sih itu bagian dari kita belajar bertemu dengan banyak kalangan gitu aja. Kampusnya kecil jadi enak sekali. Kantor saya di Muslimwood itu ruangannya seruangan belajar saya ini, jadi tidak besar, tapi itu dia menjadi jurnal tertua untuk kajian dialog Islam Kristen di dunia. Jadi usianya sudah 120 tahun jurnalnya yang tadi saya Muslimwood tadi. Ya, itu satu ya. Oke, semoga menjawab ya Mas. Nanti masuknya dan lain sebagainya itu banyak cara. Kampus kami tidak besar tapi bisa kasih beasiswa, bantu-bantu, biasanya separuh biasanya. Jarang yang full karena memang anggarannya tidak besar, tapi bisa nanti di sana nanti bisa dibantu misalnya dengan bekerja, jatah bekerja bisa dipakai dan itu bisa hidup kok. Dan banyak kawan-kawan yang tidak mampu itu ya tetap masuk kuliah, dikasih pekerjaan, jadi tetap ini. Jadi logikanya itu kalau kamu tidak mampu itu bukan dikasih uang tapi dikasih kerjaan. Jadi bekerjalah, kamu dapat uang, bisa bayar SPP. Nah itu logika yang dipakai, bukan tentu bantuan-bantuan finansial itu tetap ada ya. Saya juga pernah dapat, Saleh saya kira juga dapat, dan beberapa kawan-kawan yang lain juga dapat. Jadi itu satu beasiswa. Tentu beasiswa eksternal banyak ya. Jadi dari gereja, dari Fulbright,
dan dari beberapa institusi-institusi yang lain, dan juga di LPDP juga kampus kami masuk. Jadi kawan-kawan kalau misalnya dapat LPDP bisa masuk di situ. Itu jadi bisa bisa saling mengisi. Nanti sambil jalan bisa kita ngobrol tentang itu. Nah, oke ya. Semoga menjawab ya, Baik, Pak. Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini dari Pak Dadan Rusmana. Apakah keberadaan lebih banyak menguntungkan atau mendukung kebijakan? Atau pokoknya naik turun? Ya, lebih banyak naik turun ya sebenarnya ya. Hubungannya akan saling mengikat pada titik tertentu. Indonesia ini karena memang peran ulama, tidak hanya ulama sebenarnya, pemuka agama ya, agama apapun ya, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Yahudi tidak ada, sorry, Konghucu misalnya, itu peran pemuka agamanya kuat. Jadi diseminasi kebijakan itu biasanya akan lebih efektif kalau melalui pemuka agama daripada melalui sosialisasi yang langsung oleh pemerintah. Itu tidak bisa dibantah. Makanya kemudian pada titik tertentu institusi keagamaan itu posisinya penting sekali. Memang itu kemudian menjadi salah satu pintu persekusi ya. Misalnya bagaimana dengan komunitas agama-agama lokal misalnya, atau komunitas agama-agama yang tidak masuk dalam tidak masuk dalam kedirjenan ya di kementerian itu kan. Kalau di kementerian itu kan ada, karena diakui cuma 6 maka ya bimasnya ada 6. Bagaimana kemudian agama yang tidak mendapatkan bimas ini, nah itu kan nanti akan tentu itu diskusi lain sebenarnya, tapi posisinya menjadi saling mengikat. Akhirnya pemuka agama mendapatkan keuntungan dengan misalnya subsidi negara. Di saat yang sama negara punya ketergantungan terhadap pemuka agama untuk mendiseminasikan keputusan-keputusan negara. Nah, itu bisa saling mengikat. Nah, memang posisi negatifnya tadi ada persekusi keagamaan dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Monggo saya kembalikan kepada Bu Jamalia. Masih mute, Bu. Mikrofonnya, Ibu Bu. masih mute, Ibu. Sorry. Baik, terima kasih. Sangat menarik materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Afdillah, dan juga sangat membantu bagi Bapak-Bapak Ibu yang telah bertanya, baik yang raise hand maupun di kolom chat. Jawabannya mudah-mudahan apa yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Bapak Muhammad Afdillah membantu atau memberikan kejelasan apa yang belum kita ketahui. Mungkin sekian karena kita dibatasi oleh waktu. Untuk pemateri kedua saya cukupkan dengan agenda selanjutnya saya serahkan kepada Bisa bertanya, Mbak. host kita. Saya sering ke Makassar kok, jadi nanti kalau kapan bisa. Oh iya, ya bisa sharing Pak. Karena mungkin bisa proyek saya banyak di kontak Makassar, di Mas, share di daripada grup di Jawa saja ya Timur. Pak. Siap. Pertanyaannya, Mbak. Baik, saya serahkan kepada Bapak Ahmad Sulfikar selaku host, atau kepada Bapak Ismail Suwardiweke atau Bapak Muhammad Salimuda selaku koordinator Summer School. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan beberapa hal. Saya persilakan kepada beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jamalia atas waktunya, dan juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung melalui Zoom pada malam hari ini. Saya selaku panitia Summer School 2023 dan juga penangkap pada malam hari ini, dan juga selaku host, ingin tidak bermaksud menyimpulkan pada pertemuan kita pada malam hari ini, cuman meng-highlight beberapa poin yang tadi telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama dari sharing dari
Ibu, sebentar, saya cek dulu. Baik, sharing dari Ibu Nurani AB terkait dengan pengalaman berislam atau menjadi Muslim yang berasal dari Malaysia di Yale University, bahwa pengalaman yang paling susah adalah makanan, tentu membeli di tempat tertentu, dan anak-anak Muslim yang masih muda pada waktu itu masih terkendala dengan kendala makanan, sehingga Ibu Nurani bercerita bahwa kebanyakan anak-anak muda tersebut berkumpul di rumah beliau. Nah, adapun kemudian sharing dari Ibu Nurani juga terkait dengan salah satu mahasiswa dari Egypt justru mengalami cultural shock ketika kemudian berhadapan dengan fakta yang dihadapi di lapangan. Nah, kemudian disampaikan juga tadi oleh Bu Nurani bahwa scholarship untuk belajar ada jumpa beberapa negara mayoritas Islam, dan mereka memang genius dan very good students. They don't have so much problem. Most of them already top students in their country. Jadi memang kebanyakan dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di Yale University, yang mana Yale University termasuk salah satu top university di jajaran top university di Amerika Serikat. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri dan mereka sudah memiliki intelektual, baik itu intelektual maupun emosional, yang cukup siap untuk berinteraksi di Amerika Serikat, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan isu-isu sensitif, tadi disampaikan bahwa ada satu komite yang dibentuk untuk meneliti hubungan antar bangsa atau hubungan internasional di Yale University. Nah, sehingga kemudian isu-isu sensitif ini tidak akan membawa masalah yang cukup berarti terhadap mahasiswa di sana. Tadi telah dipaparkan oleh Pak Muhammad Abdillah terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan cukup banyak kita dengar bahwa yang menjadi titik beratnya adalah bahwa satu fatwa dan fatwa lain bisa saling merujuk dan bisa saling membantah, sehingga dibutuhkan adanya saling keterbukaan dan juga saling pemahaman antara ulama-ulama, baik itu ulama-ulama di Indonesia maupun ulama-ulama yang berada di negara lain, termasuk antar negara, karena fatwa ini tidak hanya mengikat pada satu negara tetapi juga mengikat sebagai sesama Muslim. Nah, selanjutnya terkait dengan organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah melalui dekret, dalam hal ini posisi Pak Muhammad Abdillah kurang sepakat dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya yang dilakukan itu lewat pengadilan. Dan di sini diutarakan bahwa walaupun prosesnya panjang, tetapi demokrasi tentunya membuka ruang-ruang hak sipil. Nah, ini perlu ditekankan. Nah, kemudian terkait dengan Harvard International University yang awalnya bernama Harvard Seminary, jadi disinilah lahir para pendakwa dan ulama-ulama, baik itu ulama, pastor, dan juga pemuka-pemuka agama yang kemudian akhirnya bertebaran menjadi rahmatan lil alamin bagi agama-agama yang berada di Amerika Serikat, sehingga caplan-caplan ini yang baik itu caplan yang berada di sipil, militer, kemudian rumah sakit, dan caplan-caplan yang dihasilkan oleh HIU ini bisa menjadi kemudian agen-agen perubahan, dan juga tentunya dalam perspektif Islam sendiri, tentu Islam tidak hanya bagi rahmatan lil Islam saja, tetapi menjadi rahmat bagi semesta alam. Saya rasa itu Ibu Jamaliah yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis. Untuk mendengarkan lebih lanjut materi-materi dari para narasumber yang tentunya sangat inspiratif. Ini pada tanggal 10 Agustus 2023. Saya baca dulu pengumuman karena berhubung pada malam hari ini Pak Muhammad Saleh Ude sedang berhalangan untuk memberikan pandangannya karena beliau sedang dalam perjalanan juga. Tapi kemudian di sini tadi sudah dititipkan bahwa bentar. Oke. Di sini disampaikan bahwa bahwa nantinya dalam pertemuan berikutnya ini bisa kemudian para pemateri memaparkan lebih banyak tentang perbandingan-perbandingan dari
perspektif di negara yang tempat mereka berasal, seperti yang pada malam hari ini kita mendengar perspektif dari Malaysia maupun dari pelajar Indonesia, dalam hal ini Pak Muhammad Afdillah, pelajar Indonesia di Amerika Serikat. Saya rasa demikian Bapak Ibu pertemuan pada malam hari ini, dan izinkan saya juga turut menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Wabillahi kasih, taufiq terima wal kasih. hidayah. Syukron, Wassalamualaikum syukron. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.